Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fida Saifara. Aku dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2510852023. Aku dari ini tugas mata kuliah Pancasila dari kelas FISIP F. Aku akan membahas tentang kekerasan di lingkungan sekolah dan bagaimana sih Pancasila itu bisa menjadi pilar untuk penanggulangan dan pencegahannya. Kekerasan di lingkungan sekolah seperti bullying dan penganiayaan fisik belakangan terasa seperti sebuah tren di mana kasus kekerasan telah mengalami lonjakan yang signifikan sejak tahun 2020 silam hingga saat ini. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah yang sering terjadi merupakan perundungan atau bullying. Menurut keterangan JPPI yang dikutip dari Good Stats, telah terjadi kenaikan tajam untuk kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024 silam. Jika pada tahun 2023 terjadi 285 kasus, maka pada tahun 2024 terjadi 573 kasus kekerasan dan pada saat ini untuk tahun 2025 sudah tercatat 601 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk kasus kekerasan yang terjadi di kehidupan sekolah dengan kasus bullying dan perundungan itu tersebut yang mendominasi. Bullying atau perundungan merupakan perilaku penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu ataupun kelompok yang lebih kuat secara fisik, verbal maupun sosial terhadap yang lebih lemah secara berulang-ulang. Namun bullying ini sering dianggap bercandaan semata oleh pelaku maupun orang sekitarnya. Padahal bullying ini berbeda dari bercanda karena bullying ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, sakit hati atau tekanan batin bagi sang korban. Namun mirisnya, warga sekolah baik itu sesama siswa maupun orang dewasa yang seharusnya menjadi orang yang dipercaya sebagai tempat mengadu justru hanya cuek atau bahkan menjadi sang pelaku itu tersebut. Apa peran si Pancasila dalam penanggulangan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah itu? Untuk sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa mengajarkan siswa untuk saling menghormati keyakinan dan segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolahnya. Sikap toleransi ini bisa menjadi fondasi dalam menghindari diskriminasi yang mana sering kali menjadi pemicu terjadinya bullying. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan bahwa kita memiliki hak yang sama, diperlakukan secara adil dan bermartabat, di mana nilai ini sangat relevan untuk mencegah tindakan bullying yang pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak dan harga diri si korban. Sila ini tuh mendorong siswa untuk menumbuhkan empati dan rasa keadilan yang membuat mereka untuk tidak hanya menolak bullying, tetapi juga aktif untuk melindungi teman-temannya dari perlakuan tidak adil yang mereka terima dari pihak sekolah. Lalu ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita itu bisa menanamkan rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan dalam kehidupan sekolah. Dengan semangat persatuan, konflik yang berpotensi menimbulkan bullying dapat diminimalisasi karena siswa merasa mereka itu bersaudara dan tidak bisa dipisahkan dengan hanya konflik ringan. Lalu selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian suatu konflik daripada menyelesaikan suatu konflik itu dengan jalan kekerasan. Lalu yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan bahwa setiap siswa berhak mendapat perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Implementasi nilai ini dalam lingkungan sekolah mendukung terciptanya suasana belajar yang suasana belajar yang inklusif dan bebas intimidasi. Sekian dari saya, terima kasih.